البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sebelum kita melanjutkan, kemarin dah kita jelaskan dan juga kita sebutkan, sudah juga kita lewati pantun yang berisikan tentang syarat la ilaha illallah. Pantun yang berisikan tentang apa? Syarat la ilaha illallah. Fadhal. Hafal belum? Bismillah. Ilmun na'am. من الأشياء أيوة قد أيوة diamalkan. Bismillah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan ya, pantun sering muncul. Berisikan 8 syarat apa? La ilaha illallah. Berikutnya, matan bagian atas itu, qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setelah beliau menyebutkan bahwasannya tidak cukup orang mengatakan la ilaha illallah, namun harus mengetahui, memahami dan mengerti maknanya, kemudian mewujudkan, merealisasikan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Kata beliau, ila ghairi dzalika minal ahadits ad-dalati ala jahalati aktsarun nas bi hadis syahadah. Lihat ini. Kata beliau, sampai selain itu juga dari hadis-hadis yang ada yang menunjukkan atas bodohnya kebanyakan manusia terhadap persaksian tersebut. Jadi manusia bersaksi cuman bodoh terhadap maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, banyak orang yang bisa bersaksi seperti itu. Tapi kebanyakan manusia bodoh terhadap apa makna daripada persaksian yang mereka ucapkan tadi. Kita lihat penjelasannya, disimak baik-baik. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, aktsarun nasi yajhaluna hadhil asyhadata. Kebanyakan manusia mereka bodoh terhadap persaksian ini. Yahsabunaha mujarrada lafdin yuqalu bil lisan. Lihat ini. Mereka mengira, yahsabuna itu mengira atau menyangka, mereka mengira atau menyangka bahwasannya persaksian itu cukup dilafadzkan saja dengan lisan. Jadi kalau sudah mengucapkan cukup katanya. Ini barakallahu fiik, tentunya apa? Prasangka yang keliru seperti ini.
Wa katsirun minal ulama la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Penting ini. Karena Syekh Shalih Fauzan beliau berbicara dengan realita, kenyataan yang disaksikan di lapangan bagaimana. Kata beliau, dan kebanyakan ulama kan macam-macam. Ada ulama fikih, ulama nahwu, ulama lughah, kan ulama juga. Nah, kata beliau, kebanyakan ulama mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita salah paham loh ya. Ini ungkapannya ditujukan untuk siapa? Wa hum ulama'un fil fiqh. Padahal mereka itu ulama dalam masalah fikih. Mungkin aja kalau dalam masalah fikih bidangnya, fannya. Tapi untuk makna la ilaha illallah dia enggak paham. Mungkin terjadi seperti itu ya. Karena yang namanya ulama tidak semua ilmu dia kuasai. Ulama lughah dia paham masalah lughah, tapi belum tentu paham masalah tauhid kan itu. Ulama fikih paham masalah fikih, tapi belum tentu paham masalah hadis misalkan. Paham ya? Nah, kata beliau, kebanyakan ulama mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Wa hum ulama'u fil fiqh. Padahal mereka itu ulama dalam masalah fikih. Ulama'u fil nahwu, ulama dalam masalah nahwu. Ulama'u fil hadis, bahkan mereka adalah ulama dalam masalah hadis. Walakin aktsaruhum laisa lahu inayatun bit tauhid. Ini maknanya. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak punya kepedulian terhadap tauhid ini sehingga gagal dalam memahami. Paham ya? Nah, mungkin dia pandai dalam masalah fikih, masalah hadis, masalah nahwu, masalah lughah, tapi karena tidak punya kepedulian, perhatian terhadap ilmu tauhid sehingga apa? Tidak paham makna la ilaha illallah. Nah, seperti ulama sufiyah. Ulama sufiyah paham mereka bahasa Arab. Ya enggak? Bahkan orang-orang sufi banyak yang mereka pandai bahasa Arab, nahwu, sharaf, sudah kerjaan mereka. Tapi paham masalah tauhid atau tidak? Tidak. Yang mereka pahami tauhid cuma ucapan la ilaha illallah. Lihat itu. Nah, au yata'allam aqidatul asy'ariyah, atau mereka barakallahu fi keliru atau salah alamat. Mereka justru apa? Yata'allam aqidatul asy'ariyah, mempelajari akidahnya arah asy'ariyah. Lihat itu. Jadi kebanyakan mereka malah keliru dalam belajar, mempelajari akidahnya asy'ariyah wa ulamaul kalam, dan justru belajar barakallahu fi kepada para ulama kalam, ahli filsafat. Allati taktasiru ala tauhid rububiyah, yang kebanyakan mereka, ini penting ini ya. Yang kebanyakan mereka akidah asy'ariyah dan juga ulama kalam ini, mereka hanya membatasi seputar tauhid ar-rububiyah, enggak cukup di situ. Paham ya? Jadi mereka cuma meyakini bahwasanya siapa yang menciptakan ini? Allah, enggak cukup katanya. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Kata mereka cukup itu. Itu baru tauhid apa padahal? Rububiyah. Enggak cukup. Kalau cuma tauhid rububiyah saja, itu enggak cukup. Iblis laknatullah alaih itu pun apa? Mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala Rabb gitu loh. Kalau seandainya rububiyah saja loh ya. Nah, barakallahu fiik. Bahkan apa? Fir'aun saja sama. Nah, mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala Rabb. Tapi untuk meyakininya dan bahkan apa? Mewujudkan apa yang dituntut daripada kewajiban, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Sehingga tidak masukkan dalam keislaman. Kita lihat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa yufassirunaha, lihat ini. Mereka menafsirkan kalimat tersebut la khaliqa illallah, rububiyah. Lihat penafsirannya ini. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar enggak ini? Benar, cuma rububiyah. Sedangkan yang dituntut, yang diinginkan dalam tauhid itu tauhid apa yang inti? Uluhiyah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau cuma tauhid rububiyah saja enggak cukup. Kaidahnya apa kaidahnya? Tauhidu ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan untuk mentauhidkan uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya tauhid barakallahu fiik ar-rububiyah. Bisa dipahami ya? Jadi tauhid yang inti tauhid uluhiyah. Kita lihat. La yaqdir 'ala al-ikhtira' illallah, rububiyah lagi. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali apa? Allah, rububiyah lagi. Hadza tafsiruhum laha. Inilah penafsiran mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Masih gagal paham. Karena menafsirkannya hanya apa? Penafsiran tauhid rububiyah saja. Disimak lagi berikutnya, perhatikan. Fahum la yata'adduna tauhid rububiyah, lihat ini.
fahum la yata'adduna tauhidar rububiyah. Maka mereka, nah barakallahu fiik, tidak menganggap sedikit pun, nah, atau mereka tidak memasukkan sedikit pun pada dalam tauhid rububiyah tersebut. Maksudnya apa maksudnya? Nah, maksudnya mereka hanya berputar di seputar tauhid rububiyah saja, enggak mau melebihi itu. Bisa dipahami? Jadi cuma tauhid rububiyah sudah cukup itu loh. Itu enggak. Nah, barakallahu fiik, enggak bisa menyempurnakan dan juga tidak bisa dikatakan apa? Nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazid an tauhid rububiyah. Lihat ini. Dan mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran yang tidak lebih dari tauhid rububiyah. Jadi intinya mereka fokusnya kemana? Tauhid ar-rububiyah. Fokusnya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang menghidupkan mematikan kecuali Allah. Itu semuanya benar, cuman tauhid apa? Ar-rububiyah itu belum sempurna. Coba antum ingat peperangan antara Nabi dan Rasul dengan umatnya. Nabi dan Rasul dengan umatnya masalah apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, kita lihat wala yata'arraduna li tauhidil uluhiyah alladhi huwa matlubun la ilaha illallah. Dan mereka tidak menyenggol sedikit pun, tidak menyentuh sedikit pun, tidak menoleh sedikit pun untuk tauhid uluhiyah. Lihat. Mereka tidak menyentuh, tidak menoleh sedikit pun untuk tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid ini tauhid yang diminta, tauhid yang diinginkan untuk apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, tauhid di situ yang diinginkan adalah tauhid al-uluhiyah. Bisa dipahami? Dan tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Uluhiyah, rububiyah, kemudian apa? Al-asma wa sifat. Yang paling inti yang mana? Yang uluhiyah. Kalau sudah mentauhidkan uluhiyah, otomatis biidznillah azza wa jalla rububiyah dan asma sifat ikut. Paham? Tapi kalau dia hanya rububiyah saja yang dia tauhidkan, nah barakallahu fiik belum bisa sempurna. Belum bisa memasukkan dia dalam keislaman. Itu pahami baik-baik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan di awal-awal kitab Al-Qawaidul Arba', kata beliau, "Walam yudkhilhum fil Islam." Belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Padahal mereka meyakini Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Allah Taala yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Tapi apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Walam yudkhilhum fil Islam. Belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Karena apa? Baru tauhid ar-rububiyah. Kita lihat berikutnya, sedikit lagi. Iqra'u aqaida al-mutakallimin. Bacalah oleh kalian kalau tidak percaya keyakinan atau akidahnya mutakallimin. Mutakallimin ahlu kalam. Ahlu kalam itu ahlu filsafat. Ahlu kalam itu ahlu filsafat. Tajiduna annahum yurakkizuna ala isbati wujudillah. Lihat. Kalian pasti akan menjumpai bahwasanya mereka fokusnya itu membahas seputar apa? Menetapkan wujudnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada atau tidak? Nah, dibahas oleh mereka. Ini menunjukkan bahwasanya adanya pencipta, adanya pengatur alam semesta. Tapi nggak lebih dari itu, gitu loh. Kalau kita perhatikan memang benar gitu, tapi rububiyah. Padahal yang diinginkan itu uluhiyahnya itu yang diinginkan. Kita lihat. Nah, ka'anallahu fihi syakkun, seakan-akan Allah Ta'ala itu ada keraguan itu loh. Kok dibahas tentang wujudnya Allah Ta'ala? Tidak dibahas pun orang paham Allah Ta'ala itu ada. Makanya ketika ada orang Badui, waktu itu sempat bingung, orang Baduinya lewat kemudian lihat kotoran onta, mengatakan innal ba'rah yadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta ini menunjukkan ada ontanya. Kemudian membahas lagi, memikirkan lagi bahwasanya alam semesta yang seluas ini ada lautannya, daratannya, ada bumi dan juga ada langitnya. Alam semesta yang seluas ini enggak mungkin adanya begitu saja, pasti ada penciptanya. Langsung sadar dia. Nah, jadi enggak perlu dibahas itu loh, tidak perlu dibahas secara panjang lebar. Kalau ahlu kalam dibahas itu. Nah, seakan-akan Allah Ta'ala itu ada keraguan di dalamnya. Wal i'tiraf bi annahu wal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit, masih di situ terus. Perhatikan itu. Nah, barakallahu fiik, dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khaliq yang mencipta, ar-raziq yang memberikan rezeki, al-muhyi al-mumit yang menghidupkan dan mematikan. Ila akhir, sampai akhir yang mereka pahami. Masih seputar apa? Rububiyah. Allahul musta'an. Wala yadhkuruna al-ibadata, mereka tidak menyebutkan masalah ibadah. Lihat, mereka tidak menyebutkan apa? Tidak menyebutkan masalah ibadah. Wala yadhkuruna al-uluhiyyata abada.
dan mereka juga tidak menyebutkan permasalahan uluhiyah selama-lamanya. Bayangkan itu. Dibahas seputar rububiyah saja. Itu pun nantinya apa? Mutar-mutar. Nah, hadza la yazid ala dinil musyrikin alladzina qala Allah taala fihim. Lihat. Perbuatan mereka ini, keyakinan mereka seperti ini tidak melebihi daripada apa? Akidahnya orang musyrikin. Tidak melebihi akidahnya orang-orang musyrikin yang Allah taala berkata tentang mereka, "Na'am qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Lihat akidahnya orang musyrikin. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Apakah zat yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan dan yang mengatur semua alam semesta, semua yang mengatur alam semesta ini? Barakallahu fi. Kemudian jawab mereka mengatakan Allah. Paham ya? Ditanya siapa? Allah. Mereka jawab, ini semua tauhid apa? Rububiyah gitu loh. Semua tauhid apa? Rububiyah. Yusbituna Rabb walakin ya'buduna ghairah. Mereka menetapkan mengakui Rabb tapi apa? Mereka menyembah selain Allah taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna 'indallah. Lihat ini. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Seraya mereka mengatakan mereka ini yang kami sembah ini adalah apa? Adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat syubhatnya mereka. Jadi mereka tidak mau mengakui kesalahannya. Padahal jelas. Alasan mereka akhirnya apa? Mereka bikin alasan mereka adalah para pemberi syafaat katanya. Allahul musta'an. Diperhatikan dikit lagi itu. Ma yaqulun, apa yang mereka katakan? Innahum yakhluqun wa yarzuqun. Ini mereka katakan. Sesungguhnya mereka yakhluqun, menciptakan, wa yarzuqun, memberikan rezeki. Walakin yaqulun, akan tapi mereka mengatakan innahum syufa'a wusata lana indallah. Tapi mereka adalah para perantara, para pemberi syafaat kami di sisi Allah taala. Lihat. Fal amru khatirun jiddan, perkaranya bahaya sekali. Jadi mereka merasa kalau minta langsung itu enggak terima gitu loh. Barakallahu fi seperti itu. Allah musta'an. Jadi mereka harus pakai perantara. Harus pakai perantara orang soleh menurut mereka katanya. Allah musta'an. Itu enggak benar ya. Fahunaka lubsun katsirun fi hadzal amr. Maka di sana ada kesamaran yang sangat banyak berkaitan masalah perkara ini. Wa dhalla katsirun minan nas bi hadzal lubs. Dan kebanyakan manusia sesat dengan apa? Dengan kesamaran ini. Alladzi yukhlis at-tauhid wa yubayyin ma'na la ilaha illallah yaqulun hadza yukaffirul muslimin. Allah musta'an. Orang yang benar-benar mengikhlaskan, memurnikan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah, mereka menuduh mengatakan orang ini mengkafirkan kaum muslimin. Jadi yang mendakwakan tauhid, paham ya? Menumpas kesyirikan, ini syirik, ini tauhid, paham ya? Yang menjelaskan dan juga memurnikan tauhid dibilang apa? Dibilang orang-orang itu mengatakan orang ini mengkafirkan kaum muslimin katanya. Allah musta'an seperti itu. Nahnu nabra ilallahi min manil ladzi yukaffirul muslimin. Kami, kata Syekhul Fauzan, berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Ahlus sunnah enggak mengkafirkan. Ahlu tauhid tidak mengkafirkan. Maksudnya tidak mengkafirkan secara serampangan. Kalaupun mengkafirkan dengan dalil yang memang apa secara nas dikafirkan oleh apa? Oleh dalil. Adapun serampangan si fulan kafir, si fulan barakallahu fiik atau fulanah kafirah, tidak seperti itu. Semua dilihat, semuanya. Ini tuduhan orang-orang apa? Orang ahlu bid'ah wad dalal menuduh ahlus sunnah itu takfiriyun, suka mengkafirkan katanya. Allah musta'an. Nahnu ma nukafir illa man kafarahu Allah wa rasuluh. Sahih. Kami, kata Syekhul Fauzan, tidak mengkafirkan orang yang kecuali orang yang Allah Taala dan Rasulnya kafirkan. Abu Lahab kafir, iya kan? Abu Thalib kafir. Abu Jahal pun juga kafir karena ada nas gitu loh. Paham ya? Jadi yang dikafirkan oleh dalil kita kafirkan. Adapun yang tidak dibicarakan oleh dalil kita apa? Waspada, berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan. Kita lihat sini. Falladzi la yuhaqqiq la ilaha illallah qad kafarahu wa rasuluhu. Maka orang yang tidak merealisasikan,
tidak mewujudkan la ilaha illallah, maka sungguh Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Jadi harus diwujudkan, direalisasikan. Nah, barakallahu fi kalimat tersebut, karena di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung berapa rukun? Berapa rukun? 2 rukun, an-nafyu wal isbat. Dikondisikan. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau situ ya, bahwasanya dalam kalimat tersebut ada 2 rukun yang inti yang perlu diperhatikan dan perlu renungi, bukan semata-mata ucapan saja, tapi harus mewujudkan dan merealisasikan rukun barakallahu fiik tersebut. Kita ambil satu lagi, perhatikan atas bagian atas itu, fa'lam. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa isbatun. Simak kitabnya. Ketahuilah bahwasannya kalimat ini terdapat di dalamnya nafyun wa isbatun. Terdapat 2 rukun. Diperhatikan. 2 rukun la ilaha illallah, apa? 2 rukun la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat, dihafalkan, an-nafyu wal isbat. Kata beliau, fa'lam, ketahuilah bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ada nafyun wa isbat. La ilaha nafyun, illallah isbatun. Ini dikenal dengan rukun. Jadi kalau antum ditanya rukunnya apa? 2. An-nafyu wal isbat. Paham? Nah, syaratnya berapa? 8. Maknanya mafhum la ma'budu bihaqqin illallah. Itu dihafalkan itu. Nah, 3 faedah dalam satu kalimat. Nah, kita lihat qala Syekh Shalih Fauzan asbahullah, bagian bawah itu, hadil kalimatu laha ruknan. Kalimat ini memiliki 2 rukun. Kalimat ini memiliki apa? Memiliki dua rukun. Nah, huma nafyun wa isbatun. Pastikan enggak ada yang gagal paham. Nanti setelah ini tanya harus bisa jawab ini, karena sering muncul rukunnya ini ya. Memiliki 2 rukun, yang mana kedua-duanya adalah nafyun wa isbatun. 2 rukun tersebut adalah apa? Nafyun wa isbatun. Nah, nafyun itu peniadaan, isbat itu penetapan. Fala yakfi an-nafyu wala yakfi al-isbat. Lihat ini, enggak cukup kalau cuman penafian saja, enggak cukup. La ilaha enggak cukup. Wala yakfi isbat, dan tidak cukup juga hanya penetapan illallah. Enggak cukup. Orang sufian seperti itu kan kemarin. Dan kita lamati kata Syekh Shalih Fauzan, sebagian mereka kalau bikin enggak sempurna. La ilaha illallah. Sebagiannya la ilaha, sebagian illallah. Ada yang nafi saja, ada yang isbat. Ada yang enggak nafi, enggak isbat. Huwa. Allah musta'an. Ada yang cuman mutada Allah. Allah mawujud atau ghair mawujud itu. Aneh sekali kan zikirnya mereka. Allahul musta'an. Naam, kita lihat sini. Bala budda minal isnain muqtarinain. Itu penting itu, poin itu. Bala budda minal isnain muqtarinain. Bahkan harus 2 rukun tersebut beriringan selalu. An-nafyu wal isbat. La ilaha illallah. Seperti itu. Naam. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. 2. Faman yakfur bit-taghut, 1, ini namanya apa namanya? Namanya nafi. Wa yu'min billah, apa namanya? Isbat. 2 rukun ini harus terpenuhi. Maqala yakfur taghut faqat. Allah Ta'ala tidak mengatakan barang siapa yang kufur taghut saja. Bal qala wa yu'min billah. Tapi Allah Ta'ala mengatakan dan beriman kepada Allah. An-nafyu wal isbat. Wala qala man yu'minu billah. Dan Allah Ta'ala juga tidak mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah. Walam yadhkur al-kufra bit-taghut, dan tidak menyebutkan kufur dengan taghut. La budda min isnain, maka harus ada 2 apa? 2 perkara tersebut, an-nafyu wal isbat. Makanya termasuk syarat la ilaha illallah apa? Al-kufru bit-taghut. Itu syarat yang ke-8 yang ditambahkan oleh para ulama. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabul laha, wa zida thaminuha. Ini ke-8 ini. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i aw minal awsani fatulliha. Itu yang ke-8 itu tambahannya al-kufru bit-taghut. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu alaihi wa alhamdulillah.